Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk meneguhkan lagi Islam kita di muka bumi dan di atas ilmu tentunya. Ya, beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu nyari saya dan bertanya tentang hal yang saya kaget ketika beliau bertanya itu. Jadi beliau itu lebih sepuh dari saya, tapi lebih sepuh banget ya. Tapi beliau bertanyanya, Mas, kan kantor, Mas, ibu Uwi lagi wae wong suwe situ. Dan dengan kepergian ibu saya nek basa gampangnya kayak wong poling, nggak bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai, atau dengan kalimat yang semisal. Nah, kula nggih mbatin waduh. Dan iki kiai sepuh semisal sepuh ngenten kok sanjange ngenten berikutnya. Artinya ternyata nggih manusia itu bisa bergantung pada manusia sampai pada usia yang cukup tua pun masih bisa terpukul sedemikian rupa untuk kehilangan orang tua ya. Nah, maka ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu itu wajib dengan hadirkan agar jangan sampai dengan kepergian orang yang memang harus pergi. Kita semua kan harus pergi, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Jangan sampai dengan kepergian orang-orang yang kita kasihi terus kita jadi galau sampai akhirnya melangkah di dalam hidup aja harus kemudian tidak mampu atau tidak mau. Makanya majelis ilmu ini disebutkan oleh Nabi SAW, kalau kita masih mau untuk bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan diturunkan sakinah. Nah, kalau ada yang bertanya, sakinah bukannya mergo nikah? Nggih. Tapi kan mungkin ada orang yang sudah tidak punya pasangan, maka sakinahnya majelis ilmu. Atau mungkin punya pasangan tapi ternyata nggak bisa membawa sakinah, ya majelis ilmu. Makanya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup itu harus dicari. Dia tidak datang tiba-tiba, dan proses mencarinya yang paling mudah yang saya tahu Allah Ta'ala itu adalah majelis ilmu. Jadi dengan agendakan mana yang paling mudah, dengan rutinkan. Kalau yang mudah aja sudah tidak mengagendakan, yang sulit jelas kemungkinan tambah enggak ya. Makanya jangan dengan tinggalkan walaupun sate sok telatan sok ramlebu. Dan kita masih dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ya. Nah, kita sampai di hadis 1513 tentang pembahasan haramnya ghibah dan perintah menjaga lisan. Ini perkara yang sangat berat ya. Apalagi kadang ketemu wong emang anyel gitu. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu an qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, man lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin apa yang di antara dua rahangnya, yaitu lidah, tidak dua rahang mulut yaitu lidah, dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluan. Monggo berdiri sugeng rawuh. Maka aku akan jamin baginya surga. Jangan ngersake jaminan Nabi, jamin. Kita senenge nek dunya njaluk jaminan. Wis iki aku titip iki tak jamin bocah ngene ngono. Wis jodoke karo iki wae tak jamin. Insyaallah ngene ngono. Baru ngomong tak jamin pakai insyaallah belakangnya. Nah, maka ketika sudah mengatakan jamin ya berarti harus benar ya. Maka di sini Nabi SAW adalah as-shadiq wal masduq, orang yang tidak pernah bohong alias jujur, dan ucapannya pasti benar ya. Makanya beliau mengatakan tak jamin. Orang yang bisa menjaga mulut sama kemaluannya, mulut ya berarti tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, termasuk dalam pembahasan kita adalah ghibah. Kemudian kemaluan berarti tidak berzina atau hanya berhubungan dengan pasangannya yang sah secara syar'i. Nanti ada yang sah ketok syar'i tapi nggak syar'i. Contohnya orang yang menikah tanpa wali,
kawin lari atau yang dinikahkan sama Sugiarto Telung Yuto. Nah itu nggak sah secara syar'i ya. Kalau dia bukan walinya nggak sah. Makanya jangan sampai terdorong oleh nafsu gitu. Jangan sampai terdorong oleh nafsu, apalagi KUHP yang baru, nikah siri berpotensi masuk bui gitu kan. Nah, kalau tidak dapat restu dari istri yang pertama gitu. Ya itu mekanisme negara untuk menjaga karena yang namanya nafsu, inna nafsal amratu bisu, jiwa itu pengennya ya keturutan, bayangke atau pengennya nopo dituruti gitu. Bayangke pengennya kawin meneh ya kawin meneh, pengennya ngoten niku. Tapi yang namanya manusia harus berusaha untuk mencari cara jangan sampai niku keturutan dengan cara yang tidak benar. Ibaratnya jenengan pami ya, bayangke misalnya jenengan gadah sapi gitu. Niku nek piye yang gadah sapi niku piye carane sapine jangan sampai lari ucul. Nek uculnya kan nabraki napa-napa. Makanya terus nek wong Jawa niku dikeloh, dicencang terus irunge dibolong niku lho. Terus pun dikeloh, terus dicencang melih gitu. Jadi nek dhek melawan niku kelaran. Makanya dia anteng angger napa pakane kecukup anteng. Nah mulai sing gadah bar makane ngelus-elus nah niku tambah seneng meneh niku sapine. Tapi nek begitu niku diculke terus sing ngangge kelo niku bedal napa meneh mboten dikelo. Nek sapi Australia kan mboten dikelo. Dingon gede-gedean niku, dingon ukeh-ukehan niku lah niku mboten dikelo. Niku nek di Indonesia nggih nek ucul bedal wangel cekelane. Nah, makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniai lidah dan juga dikaruniai kemaluan, kita diminta untuk juga mengekangnya. Nah yang berhasil mengekangnya dijamin oleh Nabi surga. Nah yang menjamin Nabi kena bener. Tapi nah yang jamin kita, awake dhewe niki manusia niki sosok luput. Tak jamin bocah apik. Barang melu ternyata maklek ketis. Barang dipekerjakan dapat seminggu ternyata nyolong kasir. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah kita nggih, kadang pengennya enggak bohong tapi ternyata tertipu sama pesona orang. Kalau nek biyen gadah karyawan niku, wah bocah niku apik, santun, sopan gitu. Tapi nggih niku karena kita sudah terkesima dari awal. Ya Mas toko Mas, cekalan wis tak tinggal bismillah ya. Nggih Pak. Rajin, saking rajine niku omah niku dipel bola-bali meh bendina niku. Sampai paribasane niku tengen loteng wonten dulit debu wonten mboten ketemu saking rajine. Tapi begitu sudah sedemikian rupa kita percaya berbodoh niku ora balik ya. Akhirnya bisa masuk rumah ternyata duit kasir entek tinggal 500 perak. Niku tesih melipir-melipir mau marani tangga ten ruki niku napa si tangga niku kan ngambil gas pirang tabung jek sempet moro nagih padahal niku pomo ditagih niku duit kula jane sing nagih dhek alasane sing ngenen kula ya itulah manusia nggih jadi jenengan ampun terpesona dengan manusia dengan pesonanya masing-masing nggih Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan hadis ini, seorang muslim wajib menjaga anggota tubuh dan mempergunakannya untuk ketaatan pada Allah. Terus bukan berarti nek jenengan suruh jaga lisan terus wah tak meneng ae mboten ya. Iki ditangati garwane kok sariawan to. Ngomongnya nek iso meneng nganteng orang larani wong mlebu surga. Lah aku bojomu tak jak ngomong kira semaur. Malah tak tambahke lho iku. Yang kedua, wajib menjaga lidah agar tidak membicarakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak diperkenankan syariat. Maksudnya niku. Terus nek pun harus berbicara yang baik. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Ngetikan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, bencana terbesar yang dapat menimpa diri seorang terletak pada lidah dan kemaluannya. Dan ini sampai detik ini masih benar ini. Berapa banyak orang bunuh-membunuh karena lidah. Berapa banyak orang bunuh-membunuh karena kemaluan. Dan itu nggak main-main, nggak cuma orang biasa gitu, sampai level tentara barang nggak kayak gitu. Jadi goro-goro ngumpul ngejak bojo, lirik-lirikan, akhirnya bojone kancane disikat oleh kancane.
bahkan juniore niku nek mau tentarane mboten mikir panjang bedil ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini petuah Nabi ini atau petunjuk Nabi ini diucapkan 1500 tahun yang lalu sampai hari ini masih berlaku ya. Sehingga kalau kemudian kita disuruh menjaga pergaulan itu mboten kemudian piye to Islam kok ora modern niku mboten ya. Ini benar-benar satu kondisi di mana kita itu diminta untuk menjaga dan bola-bali kok enten TV dan internet dan putih mawon meh bendino nih. Kasus perselingkuhan, kasus membunuh karena cemburu sampai yang terbaru nih. Kula ya dari nonton ditani bojo kula. Kula nganti gedhe-gedhe. Enten wong lanang pun nikah kalih wong wadon kan ngoten. Niku sing lumrah, lanang karo lanang gak lumrah niku. Rata-rata ceton. Terus buka usaha, buka toko. Nggih dereng apa istilahnya nikah nggih. Tesih hanyaran mungkin pirang tahun, mungkin 5 tahun kirang ya nih. Lala enten wong lanang liya seneng kalih sing wedok niku. Nah, berusaha mengungkapkan itu. Nek ya jenenge wong wedok yang baik ya. Apapun yang terjadi ya cintanya hanya untuk suaminya kan gitu. Pemene sing ngomong ki wonge ra pati cetha. Akhirnya ditolak. Nesu niku akhirnya etak-etak blonjo ten warunge sing lanang. Sing lanang niku dicoblos glek lewo gulune. Digorok gulune coba. Aku nanti diceritani nganti iki wong piye to iki. Jadi kayak istilah kayak ngeten, nek aku rasa duweni, kowe ya aja diduweni wong liya. Padahal kuwi wis bojone. Jadi mboten lagi yang-yangan napa mboten lagi kenalan, sudah nikah itu dan sudah sekian tahun gitu. Ya itulah nggih. Makanya apa ya istilahnya? Saya sering berikan catatan ya nek reuni ini kok nggih. Niku nggih harus benar-benar menjaga. Nah, mangke enten lare jaler niku pun gede umur 20-an ya, 21 apa 22. Mas pengen ketemu nggih. Cerita ngalor ngidul ngetan ngulon sing jenenge pengen ngandane dulure wis tuwa tapi cek yang-yangan bla 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 bla. Terus niku carane piye gitu. Akhirnya ya kula namung sanjang lah mbok dulure jenengan kandhani. Empun gitu kan. Lah mbok dijak pengajian lho. Pengajian apa? Lah kan kula nek misi pengajian cedak omah jenengan to ngene. Dijane nggih dugi lho. Lho, nggih to. Nggih enten tenggen barisan ibu-ibu nika. Sik kok dulur jenengan kok iso cedak banget karo jenengan ngono ki piye? Mesti iso jenengan iso mengakses HP-ne, iso ndelok WA-nane gitu kan terus yang-yangan segala macam. Terus saya misi kula. Nah punten sing kula maksud dulur niku ibu kula, Tombi. Nah kok kon nikah wae, jane nggih ngoten, tapi sing kakunge mriku tesih gadah bojo, bojone mboten kersa, akhirnya mereka ngambil jalan yang-yangan. Ya, makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, itu benar-benar ada terjadi semua itu nih. Makanya kalau memang pada akhirnya ada kondisi di mana muncul rasa cinta atau kasmaran itu, makanya Ibnu Qayyim mengatakan itu sakit gitu, penyakit ya. Yang obatnya cuma satu, menikah. Menikah sinten ya sing disenengi. Lah nek mboten kelakon, mboten ketututan, niku dijauhi, jangan malah diparani, dicedhaki, di-WA-ni, video callan itu. Nomornya saat ini enten filter. Enten mbah-mbah niku ngangge filter niku ketok dadi nom. Filtere lali ngono medeni udhek wedi. Rupaku ngene iki to. Nggih. Nah, makanya Ibu rahmatullah Allah nggih pun sing enten niku disyukuri nek memang pada akhirnya ngapunten sak menika pun mboten gadah pasangan lajeng pengin menikah lagi ya pastikan dengan jalan-jalan cara-cara yang benar ya. Dengan jalan dan cara yang benar itulah harapannya sakinah berulang lagi di hidup jenengan. Tapi nek carane enggak bener jenengan akan mendapatkan konflik setelahnya. Bahkan sing ten Madura napa ten pundi niku bojo sing wedok sing garwa sing setri niku malah marani selingkuhane sing lanang karo nggo lading ngoten niku. Kudungan karo kudungan lho niku. Coba. Dan niku sak dusun paribasane. Terus enten duluran ngono. Nek ditarik-tarik terus duluran mbuh napa sepupu napa-napa. Nggih. Pokoknya jangan mudah terkesima sama senyuman laki-laki buaya.
buaya buntung. Oleh karena itu barang siapa yang dapat menjaga keduanya, yaitu lidah dan kemaluan, berarti ia telah mencegah terjadinya bencana yang sangat besar loh. Bener toh. Beliau sudah ngomong bencana besar. Nabi juga sudah mengatakan gitu kan. Ulama menegaskan, kurang pripun gitu. Ulang yang namun nyampe gitu. Niki ulama yang nulis kitab ini, Syekh Salim bin Al-Hilali. Menjauhkan diri dari berbagai perbuatan maksiat menyebabkan seorang masuk surga. Jadi bencana yang besar yang macam-macam termasuk di dunia, di akhirat itu. Dan kadang ulama itu dalam nulis tuh mungkin bayangannya adalah bencana akhirat, tapi sebenarnya dia pakai bahasa umum, bencana yang sangat besar. Ternyata yang dunia ya sudah terjadi. Nah itulah ulama ya, itu yang disebut punya basiroh itu. Jadi tulisannya atau kata-katanya itu kadang dia bayangin apa terjadi ini malah lebih dalam dari itu agar umat itu bisa mengambil pelajaran. Beliau yang nulis sudah meninggal ya. Nah, kemudian di akhirat menjadikan seorang yang bisa menjaga lidah dan kemaluannya itu masuk surga setelah adanya rahmat dan karunia Allah. Berarti dirahmati Allah untuk menjaga diri, menjaga iman, Islam dan akhlaknya, kemudian masuk surga. Bahkan saat ini niku enten wong lanang-lanang niku ora cetha mandek, dek gitu, terus ngenteni sing lewat. Niku nek termasuk dalam kategori rentan. Kategori rentan itu kan DP3AP2KB zaman dulu namanya BKKBN niku. Anu nek negara nek Solo napa namanya nggih. Nek sakniki DP3AP2KB niku memasukkan kategori niku rentan niku wanita dan anak-anak. Nah niki si laki-laki sing ra cetha niki ngenteni nek sing lewat misalnya SMP SMA Al-Islam ngoten niku golek tikungan sing sepi. Niku begitu lewat ning seberange apa sandike niku diceluk. Diduduhi titik pun ditokke ngoten niku. Jadi dia dengan ngetok kayak ngoten niku dia merasa mendapatkan kebahagiaan gitu. Mbuh mungkin bojone wis gila ya. Ya Allah ini. Itulah manusia-manusia yang anu nggih, napa istilahnya? Manusia-manusia yang terlaknat ya sampai harus melakukan seperti itu gitu loh. Padahal nek delok ten videone niku wonge ya gede dhuwur, numpak motor, cara nikah melih kan jane nggih tesih saged gitu. Nah, saya ndak tahu apa sakniki janda-janda itu standarnya tinggi, nah pripun nak mudeng. Mbak Sri, pripun? Aku mau nek dinikahi nek ra nggawa emas 2 kilo. Aja kok 2 kilo, 2 gram megap-megap. Nek niki pun tak yut 2 yuta 880 per gram. Wah. Ngomong meneh 2 kilo. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah, enek lho hamba yang ngomong dengan sebuah kalimat. Nah kalimat ini berarti mboten dawa nggih, satu kata. Nah, cara wong Jawa ngarani sak kecap. Ma yatabayyana fiha, ndak dicarinya penjelasan tentang kalimat itu, ya apik apa elek mung waton, nah ngapunten ya wong Jawa ngarani waton jeblak. Yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, membuat dia itu terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Nanti dalam hadis yang lain, innal abda la yatakallama bil kalimah, ada seorang hamba yang berkata dengan suatu kalimat yang dia itu membuat dia itu tercebur di neraka, yang mana neraka itu dalamnya sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun jatuhnya suatu benda. Kharifan itu, jadi Nabi suatu ketika itu duduk sama sahabat, kemudian dengar suara bludak gitu. Nah saat dengar itu Nabi bertanya, kau ngerti ora kuwi suara apa? Kemudian beliau, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, iku swara watu sing ditibake saka pinggir neraka. Plung lagi tiba saiki. Padahal ngibake 70 tahun kepungkur. Nah niki nek jenengan pengen ngertos jerone neraka niku. Dadi watu, tergantung niki watune segede napa nggih. Yang dijatuhkan dari bibirnya neraka, ujungnya neraka yang paling atas, dan baru jatuh di paling bawah. Niku butuh waktu 70 tahun. Kula sing ngitung 70 tahun. Niku enten rumus dan fisika niku namanya rumus jatuh bebas. Nah, jadi untuk menghitung itu butuh rumus namanya jatuh bebas. Yang rumusnya adalah S. S niku jarak sama dengan setengah dikalikan G. G
G niku sanes bulan gravitasi. Terus dikalikan T kuadrat. Nah, T niku waktu dalam detik. G ini tadi gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat. Nanti detik niki wau waktunya harus dikuadratkan. Nah, 70 tahun niku dipingke 70 to, dipingke 360 hari. Nah, ayo tulis Mbak Sri, engko dihitung piro? 70 ping 300 swidak. Nah, terus dipingke melih dalam satu hari kan ada 24 jam kali 24. Nah, dalam 24 jam ada 3600 detik, ping 360 detik. Nah, monggo dipingke Mbak Sri silakan. 70 ping 24 ping 360 ping 24 ping 3600. Nah, terus niku dikuadratke. Ya. Ra iso. Niku ketemune nek mboten klentu 5,5 miliar detik. Nah, terus dikuadratkan. Nah, terus dipingke 9,8. Ketemunya kalau tidak salah itu saya pernah ngitung 150 juta kali jenengan bolak-balik bumi matahari. Bumi matahari ping 150 juta kali. Lah niku jerone neraka sakmonten niku. Makanya nanti dalam bab neraka, mungkin kita pernah bahas nek jenengan masih ingat. Neraka niku dicemplungi orang-orang yang berbuat kafir, musyrik, munafik, dolim, syirik gitu. Plung minta lagi terus itu. Soalnya jero banget itu. Jero banget. Ya, nanti dalam hadis itu sampai dikatakan Allah baru meletakkan telapak kakinya yang mulia di situ neraka kemudian mengatakan cukup. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi mengatakan dalam dua hadis itu, ada lagi hadis yang ketiga serupa dengan itu, yaitu bahwasanya seseorang yang berbicara tanpa dipikir, tanpa dipahami dengan baik, ini benar apa salah, maka berpotensi dia akan terjatuh di dalam kesalahan yang sangat dalam sekali. Dan niki biasanya levelnya buatan anu nggih, lebih dalam daripada ghibah. Walaupun ini dimasukkan di ghibah agar kita hati-hati. Nah, terus levelnya itu sudah mengatakan tentang Allah yang nggak benar. Misal mengatakan Allah punya anak, ngoten niku. Atau kemudian ngaku-ngaku ketemu Allah. Atau kemudian mengatakan Allah itu nggak adil, bahasa-bahasa ngoten niku lho. Nah, ini yang harus kita jauhi. Jadi ghibahnya sudah tidak lagi ghibahi manungsa, ghibahi Gusti Allah. Bahkan cenderung memaki atau menghina Allah. Nah, ini orang-orang yang seperti itu yang kena ancaman ini sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, ini dimasukkan dalam bab ghibah agar kita hati-hati. Kandungan di sini satu, anjuran untuk menjaga lidah sekali lagi. Kemudian yang kedua, anjuran untuk merenung, berpikir sebelum berbicara, sehingga seorang hanya berbicara mengenai sesuatu yang mengandung maslahat saja. Kalau tidak demikian sebaiknya diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Kalau tidak bisa diam ya zikir gitu. Makanya Nabi kan mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Donya ki isine barang laknat kabeh. Barang ora bener kabeh. Illa kecuali dzikrullah wa mawalah, mengingat Allah, zikir, atau yang semisal niku nggih sesuatu hal baik itu ucapan ataupun perbuatan yang mengingatkan Allah. Napa niku macam-macam. Jenengan nek piknik ya harus piknik yang mengingatkan Allah. Piknik kok ning candi apa yang ingat Allah ten mriku. Loh niki kita mboten gimana-gimana, ini kita ngomong di wilayah agama kita. Soal itu menjadi program pemerintah untuk wisata di sana dan seterusnya itu lain cerita. Maksud saya kita sebagai seorang muslim monggo introspeksi. Nabi sudah paling mengandikan itu loh. Bahasanya dunia itu isinya jelek-jelek kecuali mengingat Allah dan yang semisal. Nah, jenengan piknik ten candi napa mengingat Allah di situ. Oh mas aku ning kono selawatan enten lho biaya ngoten niku. Pertanyaan berikutnya, apa bener selawatan ning candi kan gitu. Kok ora nek masjid ae gitu. Nah, gitu loh. Ning kono kita pengajian kok Mas, majelis ilmu kita buka di situ sate apa ora nek masjid kan gitu. Itu kan tempat ibadah orang lain gitu kan. Monggo dipenggali. Nabi pun mengatakan
rumah itu kalau isinya ada gambar sama anjing, itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Lan itu mboten mung gambar lho, patung gitu kan. Patung kan lebih bahaya daripada sekedar gambar gitu kan. Nah, makanya monggo dipenggalih sebagai seorang muslim. Ini bukan sentimen apa-apa enggak. Artinya kalau mereka lakum dinukum waliyadin lah gitu. Cuma maksud saya kita sebagai muslim itu apa ya bener gitu. Artinya kalau piknik yang mengingatkan kita kepada Allah ya mungkin menikmati alam, pantai, gunung saya kira lesus. Dan pantai nek niku rob banjir gitu kan. Nah, makanya di sini sebenarnya pepeling ya saking Gusti Allah niku wisata yang terbaik niku wisata rohani. Kemana ya? Rumah Allah lah. Bahkan kita di rumah kita kadang wah ini banter banget lah ngene ngono. Nah, makanya bibit rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Kembali ke sini. Maka Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau membuat satu bab dengan judul Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Orang beriman itu kalau bisa itu sebelum ngomong kali ngamal itu punya ilmunya. Nah, ilmunya didapat di mana? Di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu itu bukan soal cuman dadaan kados tahu bulat ngoten mboten. Majelis ilmu itu ya proses kita terus-terusan setiap waktu rutin. Tinggal jenengan rutin sagete yang mana. Misalnya entene sagete sing Senin nggih Senin, sagete Selasa, sagete Rebo nggih Rebo, sagete Kamis nggih Kamis. Sagete Jumat ya Jumat ini kumang istiqomahi ngoten lho. Ampun oglangan. Lah aku wis rajin sate wae sok bolos. Nggih. Makanya bibir rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku mangrutinkan dan sesuaikan dengan kebutuhan. Oh iya aku sing ngrung paham soal fikih poso, ndalah jenengan derek grup WA kajian nopo ngoten to terus mriku enten ngeser oh fikih puasa dibahas di Masjid Al-Hadi Mustaqim misal gitu. Daurah dari jam 8 sampai jam 12 misalnya. Nah, monggo pinara gitu kan, lenggah mriku. Atau mungkin di mana monggo. Jadi sesuai kebutuhan atau jenengan reksa kan iki aku loro weteng yo berarti ning diperiksa ning yo anu no Bu. Spesialis penyakit dalam. Wah, aku pengen periksa ning penyakit mata lho pripun. Mboten saged to, mboten ketemu to. Agama kayak ngoten jenengan betahke napa niki? Oh, aku meh haji umroh lah, berarti pengawasan yang ada haji umrohnya. Atau misalnya dalanan piyai kathah ngene iku ditimbali sate kan napa kan ngajarke haji umroh. Kemudian haram hukumnya bagi setiap muslim membicarakan sesuatu yang ia tidak ketahui baik dan buruknya. Niki harus ditahan, tidak boleh kemudian ditokkan waton sak nggon-nggon ngoten niku. Dan hukum ini berlaku sesuai dengan kaidah muqaddimatul wajib, mendahulukan yang wajib daripada yang selainnya. Artinya kalau memang tahu ada buktinya, terus dalam membicarakan ada kebaikan, ada perbaikan, ya silakan. Tapi ini tidak ada, ya tidak usah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan di sini menerangkan dengan jelas bahwa semua perbuatan memiliki konsekuensi. Sampai Allah mengatakan, nggih, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada ucapan yang mau ucapkan kecuali di situ ada raqib atid yang mencatat. Maka sementara itu orang yang mengerti agama adalah mereka yang selalu mempertimbangkan akibat dari segala perbuatannya. Jadi orang yang paham agamanya niku orang yang hati-hati. Ya, hati-hati ini ditakar dalam dua hal. Iki nek tak lakoni aku tok ganjaran pora, atau nek tak lakoni marai dosa nyemplung neraka pora. Itu yang namanya takwa. Jadi yang namanya takwa itu taat kepada Allah di atas ilmu, kemudian yarju sawaballah, berharap pahala dari Allah. Ini rangkaian setengahnya. Rangkaian setengahnya lagi menjauhi larangan dari Allah. Nah, takhafu iqaballah, takut kalau kita dapat adab dari Allah. Kemudian ala nuri minallah, di atas nur cahaya dari Allah, dan cahayanya adalah ilmu. Makanya kembali lagi nanti majelis ilmu. Sehingga ibu-ibu rahmatullah Allah, orang yang bermajelis ilmu harapannya hidup itu tenang, kemudian bisa menakar. Nek mau melangkah ini bener apa salah, ini bener apa salah, ini bener apa salah. Dan kalau akhirnya salah, orang bertakwa itu kalau dinasihati dia tidak marah. Yang sering saya contohkan nek kajian bapak-bapak niku jenengan nek pengen ngertos jenengan takwa ngeten Pak. Niki kula sanjangi, nek rokok niku haram. Terus sesuk jenengan pun punya iltizam, punya kretek ing ati.
Pokoknya nek ustadz kae, masih kae, aku mau mangkat. Soalnya mesti nyinggung soal rokok. Nah, berarti niku jenengan kurang takwa. Sing bener pripun jenengan tetep rawuh, tetep dugi, tetep mirengaken kalih minta kepada Allah supaya dibukakan hati. Biar bisa berpikir bener enggak ini haram, kenapa, gimana. Nek perlu ustadz aja diskusi sama jenengan paham. Nek paham sami nawa atau nah itu hakikat orang bertakwa. Tapi nek moh aku nek sing kaya aku tak arah mangkat. Nah. Soalnya mesti ku nyinggung soal rokok meneh. Padahal aku perokok. Nah, nek niku berarti jenengan kirang takwa. Ngoten niku. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, nek jenengan misal kesindir kali ustaz soal nopo misal. Niku ampun gelo, berarti aku ki dielekke. Nah, ngelekke niku berarti tondo tresno, tondo ustaz niku seneng supaya nopo kita itu bisa masuk surga bareng-bareng di atas takwa. Karena di sini dikatakan jangankan perbuatan, ucapan saja loh itu berkonsekuensi tanggung jawab. Apa meneh perbuatan. Nah, misal ngapunten meleh dilekke Bu nek kurban ampun betok kresek piyambak. Moh aku nek pengajian karo kae mesti ngono kae kok, mesti omongane kresek gitu. Lah aku nggo kresek soalnya kresek panitiane kurang ya mboten ana apa nek niku. Tapi nek ngadai piyambak niki kula baris mawon apa yang kula sampaikan. Mboten sentimen mboten, lebih kepada ini syariat. Kadang niku lho, kadang kita niku kadang mikir aku salahku apa yo? Salat 5 waktu wis komplit. Aku dina-dina yo kudungan, pengajian lho. Minggune enek 7 aku ping 8. Coba. Tapi kok rumangsaku dongaku ya ana yahene kok ora kabul. Aku mung donga, ya Allah, kula nyuwun saged umrah seumur hidup setunggal mawon, ping setunggal mawon, sepindah mawon. Iki tanggoku nganti wis ping 5 mangkat bola-bali ya. Jane salahku apa to? Nah, ternyata dengan pengawasan ping 8 niku mboten nemu jawaban. Sampai akhirnya lenggah mriki ternyata ojo-ojo urusan kresek kuwi. Ya. Soalnya Nabi kan mengatakan Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik, tidak mau terima amal kecuali dari sumber yang baik. Kemudian Nabi menjelaskan tentang orang yang berdoa ya Rabbi ngangkat tangan, dia ada bekas safar itu sudah 3 ciri harusnya doanya kabul. Mengucapkan pujian kepada Nabi Allah, kemudian tangannya diangkat, kemudian safar. Ini sudah 3 sebab untuk kabul. Tapi tidak kabul. Kenapa? Wamat amuhu haramun, panganan haram. Wa masrabuhu haramun, minuman haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dipakai pakaian haram. Wa ghudhiya bil haram, hidupnya bergelimang dengan barang haram. Fa ana yustajabulah, mana mungkin kabul. Oh, jebul kuwi. Niku ditinggalke ya, insyaallah tahun depan atau depannya lagi mangkat umroh gitu. Wonten barokah rezekinya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedai ngoten nek pengawasan, itu nek kesinggung, kesindir, ya usate ya ora enggak bermaksud sinten-sinten gitu kan. Nah, maka di situ kita jangan baperan gitu kan, didengarkan dulu, terus direnungi, diresapi, nek kirang mantep ditangletke meleh gitu. Nah, meleh kula sosok nge-share nomor niku to, jenengan kantun WA gitu. WA tanyakan yang enggak paham, tanyakan yang enggak paham sampai jenengan bisa tenang gitu kan. Makanya kemarin sampai ada orang itu ibu-ibu itu tanya sama saya gitu. Saya punya suami udah berapa tahun enggak ngasih nafkah saya. Pokoknya mau kerja, pengennya ning omah. Terus dia berharap saya untuk ngurusi orang tuanya, yaitu mertua saya. Bagaimana hukum buat saya? Wajibkah ngurusi mertua saya ketika suami saya tidak memenuhi kewajibannya? Nggih, kula bikin kan itu jawabannya panjang lebar gitu kan dalil-dalilnya. Yang intinya, nggih, panjenengan punya kewajiban ketika hak jenengan diberikan. Niki mboten kula ngajari nggih, nglawan suami mboten nggih. Maksud saya gini, biar laki-laki itu berpikir. Jangan membebani seorang wanita ketika haknya belum diberikan. Nah, haknya yang diberikan itu apa nggih? Nafkah lahir batin. Nah, niki tinggal disesuaikan lahirnya. Ini kan misal urusan finansial masing-masing jenengan kan benten-benten toh. Nah, batin nggih ngoten, makin tua nggih mungkin perlu dipertimbangkan jumlahnya, intensitasnya dan seterusnya. Nah, nek niku sudah alias misalnya jenengan gadah garwa mboten kan salat, mboten kan ngaji mangkat dhewe, pengajian dhewe, nggih kerja nggih ngeten pun sregep lah pokoke pun pol-polan itu. Nggih mungkin rada ireng, irunge rada pesek atau mungkin rada lemu gitu kan.
dibanding harus yang ganteng-ganteng kayak kurang ganteng gitu kan misal. Nah di situ kok kemudian dia sudah semaksimal dia usahakan seperti itu kok Bu gaweke kopi ndang gah kok ora di tangan niku jenengan dosa gede niku. Ngoten nggih. Tapi nek tadi itu jenengan hak jenengan enggak dikasih segala macam gitu kan. Nah, jenengan boleh kemudian tidak menjalankan apa yang beliau inginkan itu. Karena memang haknya enggak diberikan. Tapi nek sudah diberikan, diusahakan paribasane sampai enten lagi tak biaya jalan kan ngendikan wah aku ning kepontang panting nanti ngeplekke geger nanti geger meh ceklek. Bahasa-bahasa ngoten niku kan jane goleke sinten ya goleke jenengan sinten omah to. Nah, kalau udah kayak gitu ya nek mung Bu iki gaweke iki godhoke wedang aku tak adus ke banyu panas. Wah, tak banyu panas wong sugih wae. Ngoten niku ampun nggih. Nah, mungkin nek kena mati kloro malah tulang punggung jenengan patah. Nah, repot mungkin jenengan. Ibu-ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Disebutkan pada hadis berikutnya, nanti 1515. Wa anhu radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Nah niki kosok baleni. Ada loh orang yang berucap dengan suatu kalimat min ridwanillahi taala, yang kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayul kilaha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ngomong kalimat yang tidak disangka-sangka, ternyata kalimat itu disenangi oleh Allah. Nah, akhirnya mengangkat dia tinggi sekali derajatnya di akhirat sana. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, tapi sebaliknya ada seorang hamba yang berkata-kata dengan kalimat min sakhatillah, yang kalimat itu mengandung murka Allah, la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam, yang dia enggak nyangka bahkan kalimat itu membuatnya jatuh ke dalam neraka jahanam. Makanya enten Gus niku ngendikan, apa nek aku ngucapke selamat Natal itu aku dadi Kristen? Ora lah. Ning kampung kuwi lho, tanggoku Katolik sik dhewe ning ngomong kuwi iki aku. Aku yo tetep dadi Gus, yo tetep ngajar. Emangnya nek aku ngucapke selamat Natal, selamat Hari Ibu terus aku dadi ibu-ibu yo enggak. Oh nek aku ngucapke selamat dari pahlawan terus aku dadi pahlawan yo ora. Makane wong ora usah ngeten-ngeten seolah-olah gitu loh. Dakwah yang mengajarkan untuk tegak di atas akidah yang benar itu seolah-olah dakwah yang salah, yang sangar, yang garang, yang tidak berberi kemanusiaan. Ngoten nggih. Kita harus bedakan ini akidah sama muamalah. Orang yang berakidah yang baik ya tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan akidahnya. Nek akidah kita Allah itu Tuhan kita, Rabb kita, Allah itu Esa, tidak punya istri, tidak punya anak dan bukan anak siapapun. Ya jangan pernah mengucapkan kalimat selamat hari raya itulah. Jangankan kan Allah jenengan loh, misal karo jenengan ngendikan pokoke terus nopo cintaku hanya padamu niku to. Mlampah jenengan piyai kalih. Terus sak mangke enten piyai setri rodok enom, mungkin rodok kinclong lewat ngono. Lah garwa jenengan kalih nyetir itu. Mriko keng lawan arus lawan arah. Karo nginguk sak nil ngoten tok ngono. Mikire ya ben ra tabrakan jenenge nyopir itu. Mesti iki sing mburi langsung refleks. Pak matane mbok dijogo Pak matane. Lah aku ning ngarep lho Bu ngono. Ya ning ngarep ngono. Ya ora usah lirak-lirik. Ya ora nglirik wong aku ndelok ben ra ketabrak gitu. Ngono nek mbake kae ketabrak lara sida ayu. Pak disampluk ning dalan. Plak. Ngomongnya cintamu hanya untukku. Nah, niku kita sebagai manusia aja bisa loh komplain seperti itu. Maka Allah jauh lebih berhak marah nggih ketika ada orang yang ngaku beriman hanya kepada Allah, yang tidak punya istri, tidak punya anak, nggih, yang kemudian menyatakan diri hanya mencintai Allah, tidak sesembahan yang lain gitu kan. Kok tiba-tiba Natalan, nah itik bawa ini bawa itu, ngucap niku. Nah, tentu itu dua kondisi yang kontras. Makanya ibu-ibu dirahmati Allah, jenengan harus hati-hati. Lah kan mau ngomongan Mas, lah jenengan dihalalkan pada suami jenengan kan karena omongan. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan. Nek enggak pernah ngucap itu, lah hubungan suami istrinya zina terus kan. Jangankan kok gitu. Dia sudah benar mengucapkannya, tapi rukunnya enggak bener. Kudune nganggo wali tapi nganggone Sugiarto 3 yuta. Lah, ya tetap zina gitu kan. Pripun, Artinya syariat itu nggih tetap harus difahami dengan benar.
bahwasanya yang namanya iman itu rangkaian dalam hati, mulut, kemudian perbuatan, harus sinkron semuanya. Kalau ada yang nggak benar pun itu juga bisa menjadi cacat gitu. Jadi kan sholat udah bener nih caranya, neng buatnya ngangge takbiratul ihram, alah nggak sah nih dalam sholat. Atau udah bener caranya ngangge takbiratul ihram, neng buatan salam, begitu ajeng salam melayu, goro-goron selak rakumanan apa nih kok, besek nih kok. Niku kata lho nek Jumat berkah niku. Niku kula sampai keten pundi-pundi. Jumat berkah niku sae Bu, saestu sae. Kula mboten mengingkari. Ning perlu metodologi, perlu cara dalam memberikannya. Enten niku masjid niku lama mung digledakke ten ngajeng. Akhirnya yang terjadi napa? Niku imame niku nembe assalam dereng rampung nganti assalamualaikum warahmatullahi dereng rampung. Niku bocil-bocil melayu ra karo-karuan. Ludak masuk nek lantai kalih niku suarane gudu-gudu. Niku sing ngarep niku mesti atine mesti ya pun berontak. Aku jek kumanan ora kan ngoten. Tobi. Harusnya niku menghasilkan kebaikan tapi meninggalkan akhlak buruk cilik wis diajari rayahan coba. Padahal Islam niku melarang rayahan. Islam niku justru memerintahkan untuk berbagi, berbuat ihsan, mendahulukan orang lain. Makanya enten masjid niku yang mengaplikasikannya rada sae niku bar dicepake niku didekeke cedak imaman. Wah, kula nek ngimami ten niku ayem kula. Genah niku dekek ten samping kula niku. Ah, ayem kula wis genah iki imame entuk iki. Apa iku dekek mburi ya, aja kok mburine imam. Lah imame mungkin yo aku digengegak kayak mau gitu kan. Nah, Tobi. Makanya Tobi Bang Penggalih nggih. Bahwasanya syariat itu kalau dijalankan itu jane indah. Tapi nek menghasilkan kerayahan, eker-ekeran, rebutan, tidak saling menghargai satu sama lain. Sampai ten masjid, enten masjid ten Ngruki niku. Niku kayak talase. Talasene kaca. Sampai kacane pecah. Bocil-bocil niku. Jadi memang nang kocone kedah digeser ngoten niku lho. Mungkin tangan oke sing ngoglek-oglek akhirnya pecah to. Terus kula nate niki, khotbah Jumat. Wah, nembe berapi-api. Kula nek khotbah Jumat kaya wong ngamuk-ngamuk kae, Bu. Dadi ben ra enek sing turu gitu kan. Oh, ngoten niku. Niku masjid niku full kaca, kados Masjid At-Taubah. Niki mboten At-Taubah, kula dereng nate khotbah Jumat At-Taubah. Niku enten piyae niku jane nggih penampilannya sudah syar'i, jenggoten kathok cingkrang. Teko wis telat. Teko pun telat niku. Niku kan kudune ya gek ndang bar wudu, dia bar wudu kudune gek ndang mlebu ngoten ta lenggah. Ngoten ni goleki titik besek niku wae lho ten pundi. Begitu ketemu dhek ngambil dulu, diadai kresek napa-napa, balik meneh ten motore dicantolke. Nyisih-kisih, lagi bar kuwi mlebu to, Bu. Padahal pun telat gitu kan. Niku nek imame ngono terus piye kira-kira. Begitu pun wayahe adzan ya dereng dugi, ya begitu dugi langsung golek besek-esek terus ngoten niku pripun kan nggih mboten sae to ngoten niku. Makanya Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Seorang muslim ketika mau melakukan amal-amal kebaikan seperti itu nggih perlu mempertimbangkan sisi baik buruk termasuk ngucap ini. Di sini sudah berdua kali hadis ini menyebutkan orang yang berucap dengan tidak benar berpotensi Allah masukkan ke neraka bahkan dalam keadaan yang sangat jauh nyemplungnya, jerunya. Nah, Ibu dirahmati oleh Allah, hadis ini mengandung makna atau ada kandungan di dalamnya. Yang pertama, perkataan itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, itu pun kena. Perbuatan dia ngoten. Maka semua perkataan yang diridhoi Allah itu baik. Nah, ngertinya diridhoi Allah niku pripun? Nah, majelis ilmu. Di situ jenengan akan ngerti, oh sing diridhoi Allah niku ngaji, pengajian, zikir, wirid, ngomong jujur, mboten hapus-hapus, mboten rasan-rasan. Itu kan buah dari majelis ilmu. Nah, orang yang mengamalkan itu meninggalkan sebaliknya, nah itulah orang takwa. Sedangkan semua perkataan yang dimurkai adalah buruk. Nah, ngertinya yang dimurkai piye Mas? Dan itu kok majelis ilmu ngapusi, kemudian goro, kemudian napa meneh macam-macam gibah, termasuk berkata-kata tentang Allah yang tidak benar. Allah ki nek engko meh bodoh, engko tak telpone Gusti Allah sik ben ngerti kapan ling bodoh. Itu kan dusta kayak gitu kan. Mas iki aku enek dzikir wirid, nek aku ngucapke iki Gusti Allah goleki aku. Mengajari kula emoh ndak Gusti Allah bingung. Goleki kowe apa aku? Yang kayak gitu-gitu jelas dusta, ndak bisa.
Dan kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis tadi menunjukkan ada derajat yang sangat tinggi, berarti surga dan neraka itu bertingkat-tingkat. Cuman bedanya, nggih, nek surga niku bertingkatnya ke atas, kalau neraka niku ke bawah. Nah, yang ke atas itu namanya darajat, naik ke atas, yang ke bawah niku namanya darokat, ke bawah. Makanya orang munafik itu dikatakan fidarkil asfali minan nar. Dia masuk neraka yang paling bawah, dark, bawah. Ke bawah, udah aneh atau tingkatannya levelingnya niku ke bawah. Nek surga niku ke atas. Sehingga nanti ada sebagian ulama yang punya pendapat surga niku, neraka niku nanti didatangkan oleh Allah dari proses. Semua yang ada di bumi ini diratakan dulu, lalu dibuatlah dihadirkanlah neraka yang sudah ada itu, yang ternyata sekarang tersimpan di inti perut bumi. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun nanti ada ulama yang lain berpendapat surga neraka sudah ada, cuman surganya niku di langit sana, nerakanya wallahu alam saya tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, anjuran untuk berkata bertutur yang baik, yang mengandung amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, berarti memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, yang jelek. Mengajak yang baik niku contohnya napa? Ngengken salat putrane, putune. Kemudian mencegah yang mungkar, melarang putranya, cucunya untuk berkata yang jelek, berkata yang dusta, gitu. Berbuat yang jelek. Mbah, gelem pemikiran Mbah. Gelem. Tak gaweke rujak niku. Entuk kok ngendi? Nyolong ngene tanggane jenengan niku, Gus. Ora kena ngene iki lho, ora malah. Ya wis apa kok alhamdulillah rezeki walah. Rezeki anak soleh lho, anak soleh kok maling iki. Wonten bener nggih ngoten niku. Mbah, ya nek pitik Mbah, digoreng Mbah. Yo. Alhamdulillah. Entuk kok ngendi lho. Anu bar badok kok kono kan Mbah. Bedok kok Mbah. Anu niku napa ngrayah cepet niku lho. Set ngoten niku nyaut bedok ning ngono kae Mbah. Wis ngawur kowe lho. Ya sekene tak gorengi lho. Ngawure pun bener, tapi kok terus terakhir ya ora apa-apa wis. Bacot, malah bacot. Nah, kemudian mendamaikan antar sesama, nah itu baik. Makanya nanti Nabi mengatakan la yadkhulul jannata al-qattan, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nanti dalam bab adab kubur niku ada juga orang yang masuk kuburan disiksa karena tumbak cucukan. Nah, maka kebalikan dari itu, fa aslihu bain akhwaikum, damaikanlah saudara-saudaramu yang berselisih. Yo rame urusan apa to iki? Iki lho urusan iki lho. Urusanku milih nomor 1 apa nomor 2. Lah kaya ngono kok ya kere-keran. Yo iki soalnya prinsip. Kalau nek kelingan zaman niku, iki soalnya akidah ya. Nek milih nomor 1 iki berarti akidah gak bener, sing bener milih nomor 2 gitu. Ah, bareng nomor 1 niku periodenya telas, nomor 2 nyalon gitu. Metu nomor berikutnya gitu. Wah, calonnya sing ngomongin nomor 2 ya nek gak dipilih akidahe gak bener niku pas nyalon iki nek milih sing iki akidahe gak bener lho, padahal biyen akidahe gak bener nek ra milih dhek gitu. Wah, wis. Makanya politik niku ndak usah kemudian istilahnya dilarutkan sampai sedemikian rupa ya. Artinya jenengan mau milih ya monggo, ndak juga monggo. Kalaupun berbeda dengan yang lain ya ndak usah sampai mengatakan niki akidah. Kecuali calonnya satunya muslim, satunya non muslim, lah itu lain ceritanya. Tapi nek sama-sama Islam, misal dalam kasus Pak Jokowi oleh Pak Prabowo zaman itu gitu, sinten sing bisa jamin Islamnya Pak Jokowi lebih baik? Ya ndak ada kan. Terus kemudian Pak Prabowo kali Pak Anies, sinten sing bisa jamin Pak Anies niku Islamnya lebih baik daripada Pak Prabowo? Ndak ada. Nek ketok lebih baik iya, tapi kalau kemudian hakikatnya lebih baik ya belum tentu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, ndak boleh kita kemudian mengatakan seperti itu. Dulu waktu Jokowi sama Pak Prabowo, namanya Prabowo ki akidahe Prabowo tak es tuh kalau dicedhaki. Kalih enten Bapak niku ten ajeng pengajian itu dicedhaki lho dijak ngomong. Iki nek sing milih Jokowi, iki akidahe gak bener iki Mas. Sudah enggak bener walak wal baroknya. Waduh, ngoten nggih. Nah, giliran Prabowo kalih Anies beda kalimatnya. Nek sing milih Prabowo iki akidahe gak bener. Nah terus piye wong iki terus sing bener ki milih Prabowo, saiki milih Prabowo akidahe gak bener. Makanya yang bener niki yang diajarkan oleh para ulama. Siapapun yang naik dari pemimpin selama dia muslim maka taati. Oh, niku kalimat yang indah. Makanya kula kan ngisi
materi akidah di satu tempat yang sekampung itu rata-rata pemahamannya ngoten niku wau. Niku kula bawa kitab akidah Imam Bukhari. Terus saya sampaikan niku. Dia membantah, tidak bisa. Karena Imam Bukhari dalam pembukaan kitab akidahnya beliau mengatakan akidah iki tak susun setelah ketemu laki itu aksara min alfi rajulin min ahlil ilmi. Setelah aku ketemu 1000 lebih ulama ahli ilmu, maka aku susun ini. Artinya kitab akidah ini yang hasil buah pikiran beliau, hasil interaksi. Di mana beliau mengatakan ulama-ulama ini semua mengatakan yang sama tentang 1, 2, 3, 4, 5, termasuk soal pemimpin tadi ada. Nah, udah gitu, niki sekampung aja bantah kula ndak bisa. Karena Imam Bukhari sudah mengatakan iki tak temukan, tak racik bar ketemu 1000 ulama. Nah, sinten yang sudah menghadap 1000 ulama? 1000 kiai men dereng nate. Niki ulama bahasane. Sampai disebutkan di Basra saya ketemu ini, di Kufah saya ketemu si fulan, di Mekah saya ketemu ini, di Madinah ketemu ini, di Syam ketemu ini, di Mesir saya ketemu ini. Itu cuma sebagian kecil yang saya sebutkan dari 1000 lebih ulama yang saya jumpai. Makanya ya, orang muslim ketika berpegang pada akidah yang benar enak, tapi nek enggak pakai akidah yang benar bingung. Engko ganti calon wes. Misal Pak Anies mungkin maju, terus calonnya enten misal nggih Ustadz Abdul Somad. Iku sing milih Anies ki akidah gak bener loh. Kok lak ngono gitu kan. Pelin-pelan itu kan, karena tidak berada di akidah yang benar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun jam 16.57, mobilih mekatan yang bisa saya sampaikan nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nur samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana hab lana minas salihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannata jannatin na'im. Ya arhamar rahimin wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa manfaat
Begitu